Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفحتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan mengetahui wajib, mustahil, jaiz. Dikatakan oleh musannif sebagaimana perkataan Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Zubat mengatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang diwajibkan kepada manusia, artinya manusia yang sudah dewasa, mukallaf, adalah mengenal, mengetahui Tuhannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan. Kita sudah bahas yang namanya yakin atau mantep, itu adalah harus menggunakan dalil. Karena nggak bisa orang itu mendapat informasi terus dia yakin tanpa adanya pembuktian, gitu loh. Kalau ada informasi kemudian kamu meyakininya tanpa pembuktian, berarti kamu percaya bongkoan, kata orang. Namanya apa? Namanya taklid sepenuhnya, taklid buta. Percaya kepada sang pembawa berita
tanpa lagi mencari kebenarannya. Itu. Nah, orang yang taklid kepada Allah, yang yakinnya kepada Allah nggak pakai bukti, itu imannya diperselisihkan. Coba, ya, orang yang yakin kepada Allah, iman kepada Allah, tapi nggak pakai bukti, nggak pakai dalil, nggak pakai naldor sahih, maka imannya diperselisihkan menurut ulama. Sebagian ngomong sah, sebagian ngomong nggak sah. Jadi harus yang namanya iman itu menggunakan dalil atau dengan berpikir sahih, berpikir yang benar, hingga kita bisa memantapkan hati kita dengan seyakin-yakinnya. Yaitu caranya apa? Menghadirkan dalil. Lalu apa dalil yang menunjukkan kalau Allah itu Tuhan? Beda nih, dalil yang menunjukkan Allah itu ada dan dalil yang menunjukkan Allah itu Tuhan. Ada dua nih. Orang kadang menyamakan, dianggap satu perkara. Pencipta itu ada, buktinya apa? Allah itu pencipta, buktinya apa? Gitu. Kalau pencipta itu ada, buktinya apa? Ciptaannya. Kalau ada ciptaannya, kita yakin pasti ada penciptanya. Ya. Orang Kristen, mau orang Buddha, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Konghucu, mau mana saja, mereka yakin kalau pencipta itu ada. Yang nggak yakin siapa? PKI, ateis, itu nggak yakin kalau Tuhan itu ada. Nggak yakin kalau pencipta itu ada. Jadi langit bumi segini gedenya itu dianggap bukan ciptaan, dianggap nongol dengan sendirinya. Makanya dulu Imam Abu Hanifah radhiyallahu an pernah berdebat dengan orang-orang ateis. Orang ateis datang ke kotanya Imam Abu Hanifah, menantang seluruh ulama di kota itu. Imam Abu Hanifah dikatakan masih kecil usianya. Terus beliau mengawal gurunya, lalu setelah gurunya menghadap, beliau ikut menjawab pertanyaannya seorang ateis. Ada yang mengatakan begini, Imam Abu Hanifah sengaja datang terlambat ke pertemuan itu. Ketika dia datang dalam keadaan baju yang basah. Tanya, itu udah datangnya terlambat, bajunya basah lagi. Kenapa? Tadi waktu saya mau kemari, saya harus nyebrang sungai. Tiba-tiba dekat sungai itu ada pohon. Lalu pohonnya roboh, terbelah-belah sendiri, terbentuk menjadi sampan. Maka saya ini kena belahannya, pada belah-belah, saya kena cipratannya katanya. Terus saya naikin sampan itu, jalan sendiri sampai sini saya. Itu orang ateis yang dengar ketawa. Kamu sudah gila. Mana ada pohon roboh sendiri, tahu-tahu terbelah sendiri, terbentuk kapal sendiri, gimana kamu pikirannya? Kata Imam Abu Hanifah, perdebatan selesai. Kok selesai? Belum mulai kok selesai? Nah, sudah kamu jawab. Kalau kapal yang kecil aja kamu menolak kalau dia nggak diciptakan, menolak kalau tercipta dengan sendiri, gimana langit bumi ini kamu anggap tercipta dengan sendirinya lah? Goblokmu itu kemana? Kapal yang kecil aja kamu tolak kalau terjadi dengan sendirinya.
Gimana langit, bumi, matahari beredar, manusia yang strukturnya istimewa, saraf-saraf yang kecil-kecil, lembut-lembut teratur, gimana mungkin terjadi dengan dirinya? Jadi pasti ada penciptanya. Kalau bicara pencipta, semua yakin kecuali PKI, ateis. Jadi kalau selama mereka masih beragama, pasti yakin kalau pencipta alam itu ada. Buktinya mana? Ya ini ciptaan segede gini, mau lu nggak ngelihat apa? Colok matanya lu nggak ngelihat. Hah? Itu dalil yang nyata yang ditemukan oleh setiap akal. Asal ada akalnya pasti nemu itu. Udah mau itu orang gunung, mau itu orang langit, mau orang dalam gunung sekalian, mau orang primitif sekalian, nemu kalau dirinya tidak bisa muncul dengan sendiri, pasti ada yang menciptakan. Nyambung apa nyambung? Dalil adanya pencipta adalah ciptaannya. Nah sekarang dalilnya apa kalau Allah itu pencipta? Nah beda lagi nih. Apa yang membuktikan kamu kalau Allah itulah pencipta alam semesta? Mana dalilnya? Kamu yakin gak kalau Allah pencipta? Yakin. Kata siapa? Kata bapak saya. Nah, ini repot nih. Hah? Orang yang mengatakan demikian maka imannya diperselisihkan. Karena ketika dia meyakini Allah itu pencipta, dia nggak punya bukti apa-apa. Status yang seperti ini diperselisihkan kenapa? Karena kamu masih sama dengan orang selain Islam. Coba yang meyakini Yesus Tuhan, yang meyakini Brahma Tuhan, yang meyakini matahari Tuhan, bintang Tuhan, Lata Uzza sebagai Tuhan, Zeus sebagai. Kamu tanya dah, kamu kok yakin matahari Tuhan? Kata siapa? Ya kata bapak saya. Semua begitu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada orang Arab, ya orang Arab, ini patung-patung ini Lata, Uzza, Hubal, ini bukan Tuhan. Gimana kamu kok nyembah dia jadi Tuhan? Bapak saya udah melakukannya, loh bapaknya lagi. Artinya informasi itu diperoleh dari pendahulunya tanpa diteliti. Ini masalah nih. Saya sekarang nyembah Allah. Saya sekarang beragama Islam, meyakini kalau Allah itu Tuhan. Kamu harus punya bukti. Dari mana kamu yakin kalau Allah itu Tuhan? Pernah ketemu? Pernah ketemu? Ngelihat pernah? Lah terus kok yakin? Oh katanya, lah ini katanya inilah yang bermasalah. Jangan pakai katanya. Terus pakainya apa? Bukti, dalil gitu. Apa yang menunjukkan kalau Allah itu pencipta? Oh yang menunjukkan Allah itu pencipta, pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat pencipta. Gitu buktinya. Mana sifat-sifat pencipta pada Allah? Oh, sifat pencipta pada Allah ada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan yang jaiz. Kalau kamu tahu tiga sifat ini pada Allah, maka kamu berarti sudah menemukan dalil kalau Allah itu bersifat pencipta. Ketika kamu meyakininya, maka keyakinan kamu akan jadi keyakinan yang mantap, yang gak akan pernah terbolak-balik, gak akan tergoncang ke sono kemari. Di Quran dikatakan apa? Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu
summa kafaru summa dadu minhumul kufra. Dikatakan apa? Sungguhnya orang-orang yang beriman terus kafir, terus iman lagi, terus kafir lagi, terus bertambah kafirnya. Kok ada orang begitu loh? Ada orang iman terus kafir, terus iman lagi, terus kafir lagi. Kata ulama para mufassirin di antara Imam Nawawi dan yang apa penafsirannya? Iman yang begitu imannya ikut-ikutan. Iman yang begitu imannya hanya kamuflase. Imannya hanya luarnya saja kelihatan iman, hatinya gak ada keimanan kepada Allah sama sekali. Kenapa? Karena kata ulama orang yang sudah iman kepada Allah dengan nyata gak akan mungkin pindah agama. Orang yang yakinnya kepada Allah, imannya kepada Allah dengan dalil, gak akan mungkin pindah agama. Kamu tahu ini warnanya putih. Tahu apa tahu? Tahu apa tahu? Ini warnanya. Mungkin gak kamu disuruh merubah? Oh enggak, itu hitam. Bisa. Orang yang sudah yakin ini putih, tahu ini putih, gak akan bisa mengingkari, mengatakan, oh enggak itu hitam. Gak bisa. Jadi orang yang sudah punya pengetahuan, makrifat kepada Allah, gak akan mungkin lagi pindah dari imannya. Coba kita lihat sahabat Nabi siapa? Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya Sumayyah. Apa terjadi? Dipaksa untuk keluar agama sampai dibunuh bapaknya, ibunya dibunuh. Ammar bin Yasirnya apa? Ya saya udah nyembah Lata, nyembah Uzza. Mulutnya ngomong, tapi hatinya nggak bisa mengingkarinya. Kenapa? Karena hatinya telah menemukan kebenaran kalau Allah itu bersifat dengan sifat hingga dia nggak bisa mengingkari, menganggap ada Tuhan selain. Nggak bisa. Tapi kalau yang belum nemu ini keder, ya begitu selamanya. Apa ya yang ini ya? Apa ya yang ini ya? Hingga Ammar datang ke Rasulullah mengadu, ya Rasul saya begini. Apa kata Rasulullah? Orang yang di hatinya telah tertancap iman nggak akan pernah terbalik lagi keimanannya. Ini yang dimaksud dengan dalil, dengan bukti bahwa Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat pencipta, dengan sifat ketuhanan. Jadi yang mau kita kaji ini apa? Yang mau kita kaji ini semua adalah mengenali sifat-sifat ketuhanannya Allah, atau sifat-sifat Allah sebagai pencipta, yang mana sifat ini tidak dimiliki oleh orang-orang atau oleh yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya mengatakan saya meyakini Allah Tuhan dan saya menolak selain Allah itu Tuhan, menolaknya saya bukan karena fanatik, bukan saya karena itu mah karena kesukuan tuh, karena satu grup aja, satu kelompok. Enggak, saya menolak mereka yang lain sebagai Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak menemukan sifat-sifat pencipta pada mereka. Gitu. Apa di antara sifat yang pasti? Yang pasti menunjukkan kalau Allah itu pencipta. Sifat yang pasti apa satu? Wajibul wujud. Satu aja dulu. Oh, sifat yang pokok yang menunjukkan Allah itu pencipta apa? Dia bersifat wajibul wujud. Adanya pasti. Adanya tidak berawal, tidak berakhir. Itu sifat yang pasti yang menunjukkan kalau Allah itu adalah pencipta atau Tuhan.
Nah coba yang lain selain Allah. Coba yang lain selain Allah kamu lihat. Kamu tanya, itu Wisnu, Brahma, Siwa, Ganesha itu adanya kapan? Setelah langit bumi ini muncul atau sebelum langit bumi? Jawabnya apa? Ya setelah langit bumi muncul baru mereka ada. Lah bukan pencipta berarti dong. Itu Lata, Uzza, Hubal, Ma'an itu munculnya kapan? Setelah alam ini jadi atau sebelumnya? Setelah, ini berarti bukan Tuhan, berarti bukan pencipta alam semesta. Yesus, kapan dia muncul? Setelah langit ada atau sebelumnya? Ya berarti bukan Tuhan. Gimana pencipta kok muncul belakangan? Gimana? Ciptaannya muncul dulu baru? Gimana bisa begitu? Bintang-bintang diakui sebagai Tuhan. Tanya, bintang itu dengan langit bumi yang lain munculnya duluan. Ini pikirannya orang yang mendapat informasi dari orang tuanya, dari gurunya tanpa diteliti lagi. Hingga dia, kata orang Jawa, pasrah bongkoan, nerima apa adanya tanpa kata ulama namanya taklid buta, fanatik buta. Orang yang fanatik buta ini alamatnya imannya akan tergoncang, akan mudah terbolak-balik. Itu kamu ikut ujian di sekolah kamu nih, sebelah kanan kamu jawabannya A, kamu lirik yang kiri jawabnya C, mau ikut yang mana? Kamunya nggak punya jawaban. Aduh, yang kanan apa yang kiri? Keder apa keder? Umpama bapak kamu kok Kristen, ibu kamu Buddha, adik kamu Islam, kakaknya lagi Yahudi. Kamu pilih yang mana agamanya kira-kira? Bingung nih, saya mau ikut yang mana, Kristen ya. Jadi orang yang nggak punya prinsip, yang nggak mengenali sifat ketuhanan, selamanya terombang-ambing begitu. Maka dikatakan apa? Orang yang nggak beriman, terus dia kafir, terus dia beriman, terus dia kafir. Kok bisa bolak-balik begitu? Karena nggak punya keyakinan, nggak punya kemantapan dalam hatinya, maka pasti bolak-balik gonjang ganjing. Ini jadi kita itu dikatakan kewajiban pertamanya orang Islam setelah dia balik usia 15 tahun, ajarkan kepada anak kamu meyakini bahwa Allah itu pencipta. Gimana cara meyakinkannya? Ajarkan mereka cara mengenal sifat-sifat Allah. Bahwa sifat-sifat pencipta itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada selain Allah. Gitu. Wajibul wujud satu sudah buktiin Allah itu pasti adanya, artinya adanya tidak diciptakan. Mana Qur'annya? Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan. Berarti nggak ada yang menciptakan Allah. Oh, kalau begitu Allah itu selamanya selalu ada. Karena dia bukan hasil diciptakan oleh siapapun. Dia bukan dilahirkan oleh siapapun. Dia itu asli ada sebelum alam ini tercipta. Gitu. Nah, kalau selain dia bagaimana? Selain dia adanya baru. Tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Maka yang begitu namanya makhluk, namanya alam. Inilah jalan kita bisa mendatangkan yakin yang seyakin-yakinnya bahwa Allah itu pencipta alam semesta gitu.
Kalau kamu nggak pakai jalan ini, selamanya hati kamu akan mungkin dalam kegoncangan, keraguan. Jadi menghadirkan dalil, menghadirkan bukti itu akan mengeluarkan 4 perkara. Apa? Mengeluarkan kamu dari dugaan, menduga-duga kalau pencipta itu yang mana ya? Pencipta itu yang mana? Kok kamu menduga-duga? Berarti kamu keluar dari keyakinan. Terus kira-kira. Dengan dalil hilanglah yang namanya kira-kira. Dengan dalil hilanglah yang namanya duga-menduga. Terus dengan dalil hilang pula yang ketiga apa? Ragu-ragu. Menduga, kira-kira, ragu-ragu itu harus dihilangkan dari hati kita untuk meyakini seyakin-yakinnya Allah itu pencipta. Yang terakhir apa? Taklid, ikut-ikutan. Selama masih ikut-ikutan berarti kamu belum punya dalil, belum punya bukti, belum punya sesuatu yang menjadi pegangan kamu, yang menguatkan kamu bahwa Allah itu Tuhan. Gitu. Perintahnya di Quran kan jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Perintah mengetahuinya itu sekarang, bukan nanti setelah kamu mati, bukan. Semua manusia diperintah mengenal Allah dengan yakin, dengan dalil itu sekarang. Kenapa? Karena nanti kalau kamu mati, semuanya beriman, semuanya kenal Allah. Tapi kalau kenalnya Allah setelah mati, gak ada gunanya. Karena orang yang kenal Allah setelah mati, alamatnya akan masuk neraka. Mana buktinya? Buktinya mana? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Terus la tarawunnal jahim. Setelah mereka tahu yang ilmu yang nyata, tahu, mati, sadar, oh ternyata Allah Tuhan, dimasukin neraka. Nah, ngapain? Kenalnya Allah belakangan. Begitu dikenali, oh ternyata yang Tuhan ini toh, bukan ini. Iya bener saya Tuhan. Neraka. Kan saya sudah kenal. Enggak ada gunanya. Oh disuruh kenalnya di dunia, bukan di akhirat. Jadi kalau kamu kok tahu-tahu kenal Allah nanti aja ini ya, jadi kamu jangan ikut-ikutan pendapatnya orang-orang yang meyakini kenal Allah itu boleh ikut pendapatnya orang lain, yang penting mantep lah. Mantep yang seperti ini itu nggak akan kosong dari kebimbangan. Selama itu masih katanya, selamanya akan mungkin muncul yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tapi kalau sudah punya bukti, ya nggak akan ada lagi yang bisa menyuaswiskan hati kamu, nggak ada. Kamu sudah nemu bukti nyata. Nih buktinya kalau Allah itu Tuhan. Nih buktinya kalau Nabi Muhammad itu Rasul. Sama-sama sudah punya bukti, punya dalil, maka itu nggak akan lagi meragukan hati kamu, hingga iman kamu akan selamat sampai hari kematian, hingga kita bisa mati dalam keadaan membawa iman bisa mati husnul khotimah. Ini harapannya ngaji ilmu tauhid.
Terus puncaknya bisa masuk surga yang selama-lamanya. Ini satu ilmu yang keuntungannya nggak bisa kamu dapati dari ilmu yang lain, nggak ada. Satu ilmu yang hasilnya membawa kamu bahagia dunia sampai akhirat selamanya. Ilmu apa? Ilmu tauhid, yaitu mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul dengan seyakin-yakinnya. Maknanya kamu diajarkan untuk mengenal dalil. Ada orang yang mengatakan, oh cukup kenal Allah mau pakai namanya aja, Bib. Gak bisa. Kenal Allah gak bisa pakai namanya. Coba kamu saya kenalkan kawan saya. Ya, saya punya kawan namanya Wijaya. Coba kamu pikirlah sifatnya kayak apa, bisa nggak? Hah? Wijaya itu tinggi, kurus, apa gemuk, apa bisa dipikirkan? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Masa bagaimana nama bisa mengantarkan kita mengenal orangnya? Nggak bisa. Nama itu gunanya untuk memanggil orangnya. Kalau ketemu, Wijaya sini. Iya Pak. Bisa. Kalau kamu nggak kenal namanya, bro, paling bro doang, nggak tahu namanya, lu gimana? Kalau kenal namanya dipanggil. Makanya Allah katakan apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka undanglah Allah dengan nama-nama tersebut. Gitu. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jab. Itu untuk mengundang Allah. Kalau kamu doa sama Allah, panggil nama-nama yang baik itu dalam doa-doa kamu. Tapi kalau mau kenal Allah itu pencipta bukan ya nggak pakai namanya, nggak bisa. Untuk kenal Allah itu pencipta, ya kenali sifat-sifat pencipta. Apakah ada pada Allah atau nggak ada? Kalau ada, baru kamu bisa iman kalau Allah betul-betul pencipta. Itu caranya, bro. Nyambung apa nyambung? Gitu ya. Jadi apa yang harus kita kenali dari sifat-sifat Allah atau sifat-sifat pencipta? Yang pertama, kamu harus mengenali 3 perkara, yaitu sifat yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang apa itu yang wajib? Sifat yang wajib apa maknanya? Oh, wajib itu adalah ketetapan hukum akal. Nah, ini kita bicara hukum dulu akhirnya. Kalau nggak bicara hukum dulu nggak nyambung nih. Untuk menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu harus pakai hukum. Saya mau nanya, hukum itu apa? Hukum itu apa? Hukum apa hukum? Aturan. Cara gampang lah, udah cara kamu aja lah. Coba menurut pikiran kamu hukum itu apa? Oh aturan Bib, ya udah ikut kamu lah. Biar kamu mudeng maksudnya. Kalau ikut saya kamu harus ngoyok-ngoyok nanti. Udah saya ikut kamu aja lah. Hukum itu apa? Aturan. Nah aturan itu ada 3, gitu aja, gampang nih. Yang pertama namanya hukum syariat. Yang kedua namanya hukum adat. Yang ketiga namanya hukum akal. Aturan ada
3. Ada aturan syariat, ada aturan adat, ada aturan akal. Kalau kamu ditanya aturan itu apa, ngerti nggak? Torkeder lagi, kamu ngomong hukum aturan nggak ngerti lagi, gimana coba? Apa aturan? Begitu pokoknya bilang aturan bilang. Aturan itu menetapkan sesuatu pada sesuatu, namanya aturan. Kalau kamu begini, nanti solusinya begini ya, itu mengatur namanya. Kalau nggak ada dua hal begitu, namanya bukan sebuah aturan. Kalau malam jalan di portal jam 7 orang nggak boleh lewat, itu aturan namanya. Menetapkan sesuatu pada sesuatu gitu. Nah, aturan yang pertama namanya aturan disebut syariat. Karena ini aturan yang disebut agama yang membuat Allah, maka disebut namanya syariat. Aturan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya syariat. Kalau aturan yang didatangkan oleh negara, namanya apa? Undang-undang. Maka ada undang-undang pidana, ada undang-undang perdata. Yang bikin siapa? Pemerintah negara. Kalau yang bikin Allah, syariat atau agama. Isinya apa? Allah mengatur. Isinya 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Isinya berapa? 5. Wajib apa wajib? Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat siksa. Sunnah, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan rugi. Enggak dosa enggak, tapi rugi. Kenapa? Enggak dapat apa-apa sih? Rugi dong. Ente udah main capek enggak dapat, namanya apa? Rugi. Yang ketiga haram. Apa haram? Yang mengerjakan akan disiksa, yang meninggalkan dapat pahala. Yang keempat makruh. Apa makruh? Yang mengerjakan rugi, yang meninggalkan dapat pahala. Ngerjain makruh enggak dosa enggak, tapi rugi. Yang kelima mubah, boleh kamu kerjakan, boleh kamu tinggalkan tanpa ada dosa dan pahala. Jadi dalam aturan Allah untuk kita kerjakan sebagai manusia, Allah mengatur ada 5 aturan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Pemerintah juga begitu, punya aturan. Sebagai warga negara kamu diatur. Oh, harus punya KTP, harus suntik vaksin. Kalau enggak gimana? Harus ikut program ini, harus ikut itu diatur sama pemerintah. Kalau yang bikin polisi namanya siapa namanya? Undang-undang lalu lintas. Apa? Lampu merah harus berhenti. Kalau hijau, kalau kuning boleh nabrak, boleh bablas gitu, boleh berhenti, boleh gitu enggak? Hati-hati itu gimana maksudnya?
Siap jalan masih berhenti. Lah kalau satu hari umpamanya polisi kok merubah, mulai hari ini hijau berhenti, merah jalan, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh, wong dia yang ngatur. Ya boleh aja aturannya boleh. Boleh, wong Allah aja boleh merubah peraturannya. Aturan yang jalan untuk Nabi Adam dirubah, beda dengan yang berlaku untuk Nabi Nuh. Nabi Nuh punya aturan, beda lagi dirubah sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beda lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa beda dengan aturan Nabi Dawud, dengan Nabi Isa, beda pula dengan aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak contohnya apa? Sholat. Sholatnya nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad dikatakan sholatnya nggak pakai ruku dan iktidal. Akan diperintahkan sholatlah kamu dan sujudlah. Adanya berdiri, sujud, duduk, salam. Diri, sujud, diri lagi, sujud, diri lagi, sujud, duduk, salam. Umat Nabi Muhammad diri, ruku, iktidal, terus sujud, baru duduk, terus salam. Kok beda? Ya boleh aja, kan Allah yang ngatur. Terus kata-kata amin, waladhdallin, amin, itu di Nabi sebelumnya nggak ada orang sholat pakai amin, nggak ada. Itu hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Perintah sunat kapan mulainya? Zaman Nabi Ibrahim. Sebelumnya berarti boleh diberlakukan yang demikian. Itu namanya aturan syariat yang ngatur Allah, maka Allah boleh merubah-rubahnya. Kalau aturan yang sudah berlaku sampai sekarang, yang sudah dibawa Nabi Muhammad SAW dan sudah ditetapkan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama, hari ini kusempurnakan agama untukmu, maka ayat itu menunjukkan agama ini sudah final, sudah selesai diatur dan nggak ada nabi pengganti hingga sampai kiamat, nggak akan berubah lagi. Kenapa? Nabinya sudah finish, sudah nggak ada nabi pengganti lagi. Walaupun nanti turun Nabi Isa, nggak ada pergantian hukum sama sekali. Gitu. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ketika muncul nabi yang baru, ada pergantian hukum, ada perubahan hukum, ada penambahan hukum. Itu boleh-boleh saja. Zaman Pak Karno ada aturannya enggak? Ke zaman Pak Harto beda enggak? Beda. Zaman Pak Harto ke zamannya Habibie beda enggak? Beda. Zamannya Habibie ke zamannya Gus Dur beda enggak? Beda lagi. Zaman Gus Dur ke zamannya Pak Jokowi beda lagi. Kalau kamu kok begini, saya pokoknya mau ikut aturan Pak Karno, nggak mau ikut aturan Pak Jokowi, boleh? Boleh? Ya nggak boleh, lo hidupnya dulu aja, kalau begitu jangan sekarang. Kalau mau hidupnya sekarang, ikut aturan sekarang. Itu namanya hukum itu, aturan itu dibuat oleh seseorang. Kalau yang bikin Allah namanya syariat atau agama. Kalau yang bikin pemerintah namanya undang-undang. Yang bikin Pak RT tata tertib. Yang bikin guru tata tertib. Sekolah dengan bikin tata tertib sekolahan, tata tertib kampung. Orang yang datang menginap 24 jam harus lapor. Kalau enggak
grebek. Itu kan tata tertib aturan di kampung. Yang bikin siapa? Begitu. Jadi ada yang bikin. Dan itu dibikin secara tertulis. Disyariatkan, didatangkan Nabi, datang Al-Quran yang tertulis hukum-hukum yang jelas, baku namanya. Itu yang pertama, namanya hukum syariat. Yang kedua, hukum adat atau aturan adat istiadat manusia. Siapa yang bikin? Yang bikin Allah. Tapi dibikin Allah nggak tertulis. Ada aturan tapi nggak tertulis. Allah yang membuatnya, Allah yang menetapkannya. Kayak apa? Kalau kamu lapar, makan. Kalau makan, kenyang. Itu aturan nggak? Aturan. Namanya aturan kebiasaan manusia. Allah membuat aturan dalam kebiasaannya manusia. Aturan ini beda dengan aturannya malaikat. Dengan aturan di surga nanti beda. Malaikat nggak pakai makan, nggak pakai minum, hidup. Kamu diatur kalau mau hidup makan. Kalau haus minum. Kalau sakit cari obat. Diatur nggak? Itu aturan secara tidak tertulis. Namanya Allah menjadikan aturan dalam kehidupan manusia. Kalau kamu pengen hidup yang layak, maka diatur dalam kehidupannya. Lapar makan, kalau dingin pakai jaket, pakai selimut. Kalau mau dapat duit kerja, begitu. Ya udah dapat duit wiritan. Kenapa? Ada mau ngangkat emas dari dalam. Ada lagi. Ada uang goib mau saya angkat biar. Aduh, Pip, saya udah capek jadi orang miskin, Pip. Capek jadi orang miskin. Kerja capek juga, Pip. Repot udah kerja capek jadi orang miskin, capek. Lu maunya gimana? Ya, jadi ada aturan yang disebut aturan hukum adat atau kebiasaan manusia. Itu terjadi mulai kamu lahir. Sejak apa? Lahir sampai nanti mati. Kalau pegang api panas, kalau pegang es dingin. Yang ngebul itu es apa api? Ngebul semua. Nah, udah bingung kamu. Wah, asal ngebul panas, kata siapa? Ngebul panas, dingin juga ngebul. Lu buka kulkas coba ngebul juga. Itu kebiasaan yang Allah ciptakan. Ada api panas, ada es dingin, ada pisau memotong. Lah kalau Allah nggak bikin kebiasaan ini bagaimana? Kita nggak punya pekerjaan. Karena ada hukum kebiasaan ini, ada hukum adat istiadat ini, hingga kita punya pekerjaan. Kalau kita lapar cari makanan. Kalau enggak, ya Allah lapar, kenyangkan ya Allah. Lah enggak ada kerjaannya sih. Kalau mau ngerokok ya Allah bakarin dong. Ini nggak ada kerjaannya gimana? Lah karena Allah bikin hukum kebiasaan, maka kamu cari api. Asal mau ngerokok cari api. Setelah terbakar, nggak urusan sama Allah kamu. Yang penting Nah ini kadang kita begitu, padahal begitu terbakar ya Allah terima kasih udah jadiin terbakar. Gitu mestinya. Kalau ada ibu-ibu kok masak nasinya mateng, ya Allah terima kasih sudah dimatengkan makanannya.
bukan api yang bikin mateng, bukan nasi yang bikin kenyang. Itu hanya hukum kebiasaan yang Allah ciptakan. Ada api, ada kertas, kamu tempelkan, Allah bikin hangus. Itu begitu. Itu namanya hukum kebiasaan. Bukan api, kertas, otomatis apinya membakar kertas. Nggak ada begitu, nggak ada. Yang ada api, kertas, kamu tempelkan, Allah mendatangkan hangus. Jadi hangus bukan dari api, tapi Allah mendatangkannya, gitu. Kamu makan, makannya masuk dalam perut, Allah mendatangkan kenyang. Itu hukumnya kebiasaan begitu. Dan hukum kebiasaan ini juga boleh mengalami perubahan. Kayak apa? Api boleh aja enggak panas. Pisau boleh aja tidak memotong. Ya. Bukan, wah api mah harus panas terus selamanya. Oh, lu ke Banten aja sebentar dah, biar ketemu orang Banten dah lu, biar tahu debus-debus lu. Tenang aja, dia nggak ada perubahan apa-apa. Api nggak cuma di mood, wah, ada panas-panasnya. Yang penting jangan kena rambut bawah. Waduh, bisa merkitik itu rambutnya langsung. Ada hukum apa? Aturan tentang ibadah. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang benar, diatur pakai hukum syariat. Untuk kehidupan sehari-hari kita diatur pakai hukum adat istiadat manusia. Yang ketiga aturan akal. Apa? Aturan berpikir. Gimana caranya kamu mikir dengan benar, nggak melenceng, diatur. Ada aturan cara berpikir agar kamu menemukan pemikiran yang lurus, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bawa kamu selamat dunia sampai. Kalau nggak dibikin aturan yang ketiga ini, aturan akal, orang mikirnya akan beda-beda, macam-macam, melenceng sono, nggak akan nemu yang lurus. Maka dengan aturan yang ketiga ini, kamu diatur bagaimana caranya menemukan kalau Allah itu Tuhan, bagaimana berpikir menemukan kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, gimana nemu kalau semua makhluk ini adalah manusia, hewan, jin itu makhluk bukan Tuhan. Ini aturan untuk berpikir dengan lurus hingga menghasilkan paham yang benar. Ini yang mau kita ulas. Jadi wajib, mustahil, jaiz, salah satu ketetapan berpikir. Untuk tahu ini Tuhan atau bukan, caranya gimana? Pastikan dulu sifat apa yang pasti pada dia. Untuk tahu ini Nabi, gimana? Pastikan dulu sifat apa yang ada pada dia. Kalau sudah ada kepastian, baru cari ada nggak sama dia. Ada, ya dia juga pasti Tuhan. Gitu. Hingga kamu nggak akan salah menetapkan mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana yang Rasul, mana yang bukan. Menetapkan malaikat, caranya gimana? Ya yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin, nggak mati namanya. Nah kok ada malaikat makan gimana? Itu mah Pak Jibril namanya doang Jibril. Lah ya dong, ada nggak? Itu yang udah mati malah Elia Edan, udah makan, minum, mati lagi. Begitu ngakunya Jibril. Gimana? Itu Pak Jibril, bukan malaikat Jibril. Ada Tuhan itu Tuhan, tapi nongkrongnya di atas. Masa Tuhan nongkrong di atas? Lu kira Tuhan tongkrongan apa? Ada Tuhan tapi pakai tangan. Tuhan kok begitu? Maka untuk tahu yang sebenarnya,
kasih cara berpikir yang sehat biar kamu nemu, oh ini loh Tuhan, ini loh yang bukan Tuhan, ini loh Nabi, ini yang bukan. Kalau kamu nggak belajar cara ini, kamu nggak akan nemu cara berpikir yang lurus, nggak akan nemu cara iman yang benar. Maka dengan adanya ilmu ini, kita berharap kita mendapatkan keimanan yang benar, keimanan yang lurus, pemahaman yang sesuai dengan pahamnya para pendahulu kita, bahwa kita selamat dunia sampai akhirat, hingga bisa mengenal Allah, mengenal Rasul dengan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dan mendapat keberuntungan dunia sampai akhirat. Jadi masih akan bahas kita nanti wajib, mustahil, dan jaiz yang menjadi isinya aturan hukum akal atau aturan berpikir, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastolana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah ajratin aw suhbah wal muslimina ajma' min rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dada tangsi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.